Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat tanpa narkoba. Bersama saya Sarip, jumpa lagi di program acara Obrolan Asik, dan tentunya masih di podcast kesayangan kita semua, podcast Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, di segmen kita hari ini saya ditemani narasumber, yaitu Ibu Dr. Haja Murniati MMPH Apoteker. Beliau adalah Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Kendari yang akan menemani kita selama 30 menit ke depan, masih dengan tema tingkatkan sinergitas internal eksternal di organisasi dalam rangka perang terhadap narkoba di Sulawesi Tenggara. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh dengan narasumber, bagi yang menonton video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe semua channel sosial media Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara, supaya sahabat War on Drugs tidak ketinggalan informasi seputar dunia narkoba. Baik para pemirsa dan pendengar podcast Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara, di mana kita ketahui bahwa tagline Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia adalah War on Drugs atau perang terhadap narkoba, yang penjabarannya yang pertama adalah optimalisasi kinerja dengan strategi soft approach dan hard approach dan smart approach. Yang kedua, tingkatkan sinergitas internal dan eksternal dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dan yang ketiga adalah dorong implementasi P4GN di lingkungan instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat. Nah, gimana kabar ini, Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Baik, Bu. Nah, dengan tagline Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara, War on Drugs. Nah, dari ketiga tagline ini, Bu, yang kita akan bahas ini adalah tagline yang kedua, yaitu tingkatkan sinergitas internal dan eksternal dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Ya. Nah, tentunya, Bu, untuk mencapai tujuan organisasi ini kan tentunya ada visi misi, ya, visi misi yang Ibu telah letakkan di Badan Narkotika Nasional Kota Kendari. Nah, tentunya dengan visi misi ini, tentunya Ibu sudah membuat Renstra, program kerja, mungkin seperti itu, Bu. Ya, mungkin untuk meningkatkan sinergitas internal dan eksternal, yang tentunya untuk mencapai tujuan organisasi, mungkin Ibu bisa menjelaskan dulu, Bu. Ya, silakan, Bu. Iya, terima kasih Pak Sarip. Ya. Terima kasih juga karena sudah diundang ke sini Ya, untuk share. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dan juga ini merupakan hari Jumat, hari yang penuh berkah. Ya. Kemudian terkait dengan visi misi BNN Kota Kendari juga sama dengan dari BNN sampai ke bawah, yaitu mewujudkan masyarakat Kota Kendari terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkoba. Iya. Adapun misinya sama juga, bagaimana kita dalam peredaran gelap narkoba, merantas tentunya, dan pencegahan, pemberdayaan masyarakat, kemudian bagaimana penguatan lembaga rehab, dan juga tentunya bagaimana memperkuat di dalam hal kelembagaan. Yang mana di sini mungkin bagaimana terhadap kepemimpinan yang harus kondusif, kemudian bagaimana komitmen bersama, kemudian bagaimana terhadap sarpras yang dalam hal mendukung bagaimana kelembagaan ini bisa tetap eksis di dalam visi misi tadi, terutama dengan bagaimana menyelamatkan generasi bangsa untuk Kota Kendari khususnya. Baik, iya. Nah, Bu, kalau Kota Kendari ini ada berapa wilayah pengawasan? Ya, seperti di Kabupaten Muna itu kemarin ada berapa wilayah, demikian juga Kolaka Utara. Kalau Kota Kendari ini bagaimana? Iya, terkait dengan pengembangan wilayah. Iya, itu diskepkan sama Kepala Badan BNNP Sulawesi Tenggara, Pak Jenderal Sabudin Ginting. Itu kami ada 4 wilayah kerja yang di samping Kota Kendari sendiri. Sebagai induk, ya, Bu? Sebagai induk, iya, termasuk semua Konawe. Konawe induk, Konawe Kepulauan, Konawe Utara, Konawe Selatan, dan
Konawe sendiri ya. Iya, jadi 4 jadi 5 wilayah kerja. Oh, 5. Dengan jumlah personil 37 ASN, Iya. 12 TKK. Nah, tentunya Iya. Bu, dengan sumber daya manusia yang terbatas, dengan wilayah kerja yang begitu luas, ada kepulauan ini, bagaimana strateginya Bu Iya. membagi? Iya. Iya, betul sekali. Alhamdulillah dengan adanya dunia medsos, ya kan tidak mudah lagi, tidak harus juga kita harus turun. Iya. Itulah mungkin di awal-awal saja, karena memang kita juga terkait kepada refocusing, karena kita harus juga sama tahu bahwa saat ini juga masih pandemi, Iya. sehingga anggaran juga masih kembali dari refocusing, tapi bagaimanapun caranya kegiatan-kegiatan kita di wilayah pengembangan itu harus juga berjalan. Oh, iya, iya. Jadi untuk memaksimalkan hal ini, kami tetap menjalin di awal-awal tahun itu selalu ada koordinasi di awal Iya, iya. dengan 4 tadi wilayah pengembangan ini. Di sana kami selalu mengambil yang jadi leading sektor, yaitu Kesbangpol. Iya, iya. Dengan kebetulan juga kan kalau kita tahu bersama bahwa sekarang ini program nasional adalah Desa Bersinar. Nah di semua kabupaten, dalam hal ini Konawe, semua Konawe itu yang kami tempati untuk koordinasi adalah Kesbangpol dengan PMD-nya. Oh, PMD. PMD-nya karena kan dia memulai nanti desa-desa di situ. Jadi ini yang dua ini kami selalu jalin kerjasama yang baik. Walaupun kami tidak turun, tapi selalu ada komunikasi lewat media ataupun lewat HP. Iya. Ya, sehingga kegiatan-kegiatannya juga selalu ada informasi, misalnya yang paling aktif dari empat kabupaten ini Konawe Utara, ya. Konawe Utara itu Kesbangpolnya selalu ada kegiatan dan kami selalu dilibatkan di situ. Berarti Iya. itu bagian daripada sinergitas eksternal. Eksternal, iya ya. Iya. Itu eksternal mungkin ya. Iya. Kemudian untuk di Kongkep, Konawe Kepulauan, kebetulan juga kepala BKD-nya itu merangkap kepala Kesbangpolnya. Oh. Jadi pada saat kemarin ada deteksi dini untuk berapa CPNS-nya, itu juga kami ke sana. Kalau di Konawe Selatan ada kegiatan pemberdayaan perempuan dan anak, itu ada kegiatan sosialisasi dan kami dilibatkan di situ. Jadi mereka juga tahu bahwa kami BNN Kota Kendari merupakan wilayah kerjanya yang ada, bagaimana bisa bersinergi bersama, Iya, sehingga peran-peran juga di sana ya tetap berjalan walaupun kami berada di wilayah Kota Kendari itu sendiri. Baik, Bu. Iya. Nah, dari beberapa kabupaten termasuk Kota Kendari ini sebagai wilayah pengawasan Ibu, apakah dari kabupaten atau para pengambil kebijakan seperti Pak Bupati ini sudah menyiapkan anggaran-anggaran untuk kegiatan P4 Gen, Bu? Iya. Iya. Untuk tahun sebelumnya memang belum ya. Iya. Tapi dengan seringnya kami berkoordinasi, Iya. baik datang sendiri, turun sendiri maupun via telepon, HP. Itu alhamdulillah tahun lalu dan tahun ini itu ada anggaran, tapi walaupun sangat terbatas. Iya, iya. Jadi saat ini kami sudah diberikan informasi dari Konut, mereka buat banner itu diberikan kepada seluruh OPD. Wah, luar biasa. Iya, luar biasa benar. Iya. Kemudian juga mereka sudah ada perdanya. Oh, sudah ada Sudah ada perda peraturan tentang daerah tentang P4GN. fasilitasi P4 Gen Fasilitas P4GN. untuk Konawe Utara. Konawe Utara, Konawe Selatan. Wah, luar biasa. Ya, walaupun itu mungkin perlu revisi ya, karena Iya. masih yang dulu gitu. Iya. Tapi kalau Konawe Selatan itu memang baru dengan Konawe. Untuk Kota Kendari sendiri, alhamdulillah sudah 2 kali pembahasan. Iya. Ya, kami koordinasi dengan DPR. Insya Allah ini di bulan ini tinggal ditoki palunya. Wah, Iya. tinggal paripurna berarti. Paripurna lagi. Oh, luar biasa. Insya Allah, karena minta dukungannya, doanya ya. Mudah-mudahan. Iya. Amin, Bu. Amin, karena merupakan salah satu indikator Iya. dengan adanya nanti perda peraturan daerah dari kota bahwa merupakan juga benar-benar itu merupakan dalam satu indikator kota ya. Iya. Kota tanggap ancaman narkoba. Iya. Lantas kalau kemarin memang Bu saya lihat di media sosial Ibu sering melakukan kegiatan di Konawe Kepulauan ini. Betul. Ya, Pak. kegiatan-kegiatan apa saja ini, Bu? Ya. Iya. Di sana jadi kita juga tetap juga melibatkan tadi internal. Di internal tadi ini mungkin saya belum ini. Iya. Itu bagaimana program ini bisa bersinergi bersama. Antara Program rehabilitasi, Iya. P2M-nya, P2M-nya. pencegahan dan pemberdayaannya, Oh, iya, dan iya. juga berantasnya. berarti di sana turun bersama-sama, Bu ya? Kita bisa turun bersama-sama. Bersama-sama. Iya. Iya. Jadi kalau misalnya kita turun kemarin kita ke Konawe Kepulauan, Iya. deteksi dini, kita terlibat semuanya di situ. Jadi ada P2M-nya, ada rehabilitasinya, dari rehab bagian rehabnya. Iya. Iya. Dan nanti Kemudian sasarannya di sana siapa saja, Bu? sasarannya para pelajar. Oh, para pelajar. Jadi nanti bagi tugas.
Iya, jadi P2M menyuruh dia bagi sekolah dan rehab ini turun ke rumah sakit memberikan ini penguatan kepada yang sudah mungkin dilatih sama BNNP terkait di sini tenaga-tenaga perawat, dokter ya. Sekiranya nanti ada warga di sana yang mungkin terindikasi pakai narkoba kan tidak perlu dia ke Kota Kendari. Tapi dia nanti bisa ditangani ke rumah sakit yang memang pernah dilatih oleh BNNP. Lantas bagaimana dengan lingkungan pemerintah? Apakah ini mereka juga sudah melaksanakan deteksi dini, kemudian sosialisasi P4GN, gimana ini? Baik, makasih. Ini terkait dengan OPD yang ada di wilayah Kota Kendari. Di sini jumlahnya 33 OPD dan 9 instansi vertikal. Tambah mungkin juga kecamatan, Bu. Oh, kecamatan, kelurahan, kecamatan, kelurahan 65. Iya, termasuk kelurahan Bersinar tentunya. Nah, OPD ini alhamdulillah tahun ini semua sudah melakukan kegiatan dari Impres ya, implementasi Impres nomor 2 2020. Dan juga ada implementasi daripada instruksi wali kota. Kebetulan nomornya sama, nomor 2 tahun 2020. Iya. Tentang apa ini? Tentang ini tadi apa namanya? P4GN. Ya, di situ ada bagaimana di dalam pembentukan satgasnya, tes urin, sosialisasi, kemudian regulasinya seperti apa, kemudian ada nanti penyisipan materi ya di dalam kegiatan-kegiatannya untuk setiap OPD di situ. Dan itu sudah berjalan dan kami evaluasi tahun ini karena mereka memang bukan anggaran dari kami, sama mungkin BNN tidak punya anggaran. Jadi mereka benar-benar mandiri dan kami evaluasi ini kami lagi berjalan. Ada 8 OPD yang belum melakukan kegiatan screening tes urin yang ada hubungannya dengan instruksi presiden. Nah, kami evaluasi, kami dengan harapan nanti ini bukan keinginannya BNN tanda kutip, ya, tapi benar-benar ini Impres yang harus kita taati bersama. Artinya pencegahan narkoba ini bukan hanya tugas BNN, tetapi harus tugas semua elemen masyarakat. Kita harus bersinergi bersama. Kan ini kita berada di wilayah Kota Kendari. Apalagi dari hasil daripada BNNP ini itu merupakan zona merah kan, Kota Kendari peringkat ranking 1 lah. Jadi pintu masuk daripada pintu masuk untuk semuanya. Betul sekali. Karena namanya ibu kota. Ibu kota. Semua pusat hiburan, pusat perdagangan, pendidikan semua ada di Kota Kendari. Sehingga itu menjadi rawan untuk penyalahgunaan narkoba. Walaupun juga sudah dipetakan kan ada beberapa yang memang kelurahan yang rawan-rawan narkoba dan ini sudah berjalan. Dan ada sudah berjalan IBM-nya, sudah berjalan juga dan alhamdulillahnya IBM itu apa? Intervensi berbasis masyarakat. Masyarakat. Jadi itu adalah milik masyarakat. Milik masyarakat. Nanti di situ alhamdulillah kita masih di Kampung Salo ini ya. Karena di awal tahun itu kita belum bergeser kemarin kan dipetakan ada 4, Mandonga, Kamaraya, Kadiak dan Sanua. Kita bagi 2 dengan BNNP. Oh, Badan Narkotika. Iya, BNP. BNP menangani Kadiak dengan Sanua. BN Kota, Kamaraya dengan Mandonga. Apa saja Bu intervensi yang dilakukan di Kelurahan Bersinar? Ya tadi ada misalnya ketahanan remaja, ketahanan keluarga, kemudian pemberdayaan masyarakat, desa, kelurahan. Jadi di situ remaja-remaja ini kita ambil di lingkungan wilayah Kelurahan Bersinar. Demikian juga dengan keluarga tadi, kita ambil juga di wilayah Kelurahan Bersinar. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat ada Bu di. Kebetulan kita tidak punya life skill ya. Jadi alhamdulillahnya BNN Provinsi di bawah pimpinan Jenderal. Itu melakukan kegiatan life skill itu semua di wilayah Kota Kendari. Jadi kita merasa BNP banyak membantu lah ya. Sehingga rasanya harus imun sebenarnya itu warga Kota Kendari karena 2 BN ini kerol di situ gitu, ya kan? Ya, dengan harapan kalau saya melihat dari tahun ke tahun memang untuk warganya ini di sekolah itu agak bergeser memang. Tapi kan yang saya katakan tadi bahwa ini pusat Kota Kendari. Orang tuh semua datang ke sini untuk mencari hiburan dan di sini juga lah mereka menyalahgunakan tadi narkoba tersebut. Ini menarik ini Bu. Tadi dukungan dari pemerintah daerah, sinergitas eksternal dari pemerintah daerah kan luar biasa ini Bu. Iya benar. Nah, yang ingin saya tanyakan ini Bu, bagaimana dengan dukungan? Kan sekarang BNN Kota ini berkantor masih kontraktor. Nah, bagaimana dengan ke depan ini Bu, tentang hibah
tanah, apakah sudah disiapkan? Demikian juga mungkin dengan anggaran apa bisa dibantu. Iya, alhamdulillah. Ya, kita bersyukur apa yang telah diberikan ya. Alhamdulillah, walaupun kita lembaga vertikal, tapi kita bekerja di wilayah Kota Kendari, otomatis kita selalu pasti berhubungan dengan pemimpin atau pemilik wilayah Kota Kendari dengan semua perangkatnya. Nah, alhamdulillahnya kita sudah diberikan sebidang tanah yang berada di wilayah dekat ruang terbuka hijau RTH, dekat jembatan. Oh, jembatan kuning. Oh, jembatan kuning. Iya, itu ikonnya Kota Kendari kan. Oh iya. Nah, itu. Di situ, tapi kan tidak semudah balik telapak tangan. Di dalam memberikan bangunan itu harus ada dulu sertifikatnya. Dan ini sekarang kita lagi mengurus sertifikat. Lagi proses. Alhamdulillah. Mudah-mudahan juga pihak DPR juga mau memberikan, bukan cuma diberikan sebidang tanah, tapi kalau perlu dengan bangunannya. Gitu. Kan ini juga milik Kota Kendari sendiri, milik masyarakat, warga Kota Kendari, gitu ya. Ya, mudah-mudahan saja Bu, podcast kita pada sore hari ini bisa didengarkan oleh pemerintah, ya kan, pengambil kebijakan, ya, bisa mendukung untuk melakukan pencegahan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Saya pikir Pak Wali Kota ini luar biasa, Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Sangat peduli Pak, sangat care, apapun buktinya. Sudah berbagai macam regulasi yang dikeluarkan. Iya, luar biasa. Ya, berarti memang mereka care, peduli. Cuma mungkin terkait kepada anggaran sekali lagi mungkin karena ini refocusing. Tapi insya Allah kalau tahun ini mungkin pandemi sudah mulai turun, insya Allah. Dan harapan kami mudah-mudahan juga ini peraturan daerah Kota Kendari tentang P4GN itu sudah sama anggota dewan yang terhormat, ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi rujukan seperti di BNP. Bisa dijadikan untuk sebagai data dukung di dalam meminta anggaran ke DPR, sehingga nanti anggaran itu sebagai bisa dasar kita manfaatkan untuk melakukan kegiatan P4GN tadi, implementasi impres gitu, ya kan? Gitu Pak. Wah, luar biasa. Oke, baik. Nah, para pemirsa pendengar podcast Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara, sayang sekali waktu kita sangat terbatas. Baik Bu, sebelum mungkin kita akhiri, mungkin Ibu bisa berikan close statement ya untuk mengakhiri daripada obrolan asik kita pada sore hari ini. Iya, baik Pak, terima kasih Pak Sarip. Jadi untuk warga Metro Kota Kendari, stop diam, stop cuek, ya, berbuatlah. Tanpa Anda peduli, Anda akan berbuat buruk terhadap warga Metro ini. Tapi terkait kepada kepedulian Anda akan bisa menyelamatkan banyak nyawa-nyawa termasuk para remaja atau kaum milenial warga Kota Kendari. Olehnya itu barangkali di BNN bukan hanya menindaki kejahatan narkoba, tapi juga bisa memberikan solusi untuk mengobati yang memang sudah terpuruk atau terpapar sama narkoba. Sekali lagi, mari hari ini saatnya tegas untuk mari kita berani tolak, berani rehab, berani lapor. Demikian Pak Sarip, barangkali. Terima kasih Bu. Baik para pemirsa dan pendengar podcast Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara. Baik sahabat War on Drugs, tidak terasa 30 menit sudah kita lewati dalam obrolan asik ini. Terima kasih Ibu yang telah berkesempatan hadir di podcast BNN Sulawesi Tenggara. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat War on Drugs. Nah, sahabat War on Drugs, sampai di sini dulu obrolan asik kita. Sampai ketemu lagi di program-program acara selanjutnya. Dan sekali lagi, jika sahabat War on Drugs suka dengan video ini, ya, tayangan kami, jangan lupa share ke teman-teman sahabat semua. Semoga informasi dan edukasi yang kami tayangkan bisa bermanfaat. Saya Sarip mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat tanpa narkoba.